anak manusia, anaknya orang, janganlah dilantik menjadi Tuhan. Kenapa kemudian Yesus mengatakan kepada muridnya, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Mengapa kau bertanya lagi, tunjukkan Bapa itu kepada aku? Maksudnya begini, kan saya sudah katakan kepada kalian, dia yang mengutus aku, tidak pernah kau dengar suaranya, dan tidak pernah kau lihat wajahnya. Terus kenapa kau lagi minta, tunjukkan mana Bapa itu? Kan sudah kuajarkan, sudah lama saya sama-sama dengan kamu. Aku mempraktekkan di hadapan kamu berdoa kepada dia yang tidak pernah kau lihat. Berminta kepada dia yang ada di surga dan tidak pernah kau dengarkan. Tidak pernah juga kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Terus sudah kubilang kayak begitu, masih juga kau minta aku tunjukkan dia kepada dirimu. Sesungguhnya, barang siapa yang melihat aku, sama seperti melihat dia. Maksudnya, pekerjaan yang aku lakukan adalah pekerjaan dia. Ucapan perkataan yang aku ucapkan adalah perkataan dia. Jadi barang siapa yang percaya kepada aku sama percaya kepada dia. Barang siapa yang menerima aku, bukan aku yang diterima, tapi dia yang telah mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan satu wujud, tapi satu misi. Jadi kalau Anda mengatakan dia satu wujud, nggak mungkin pencipta langit dan bumi ini wujudnya seperti Yesus, nggak mungkin. 1 Yohanes 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini Yesus berbohong atau gimana ceritanya? Ya, apakah penulisnya ini pembohong atau pendusta? Atau Anda yang sedang menjajakan iman Romawi Yunani Anda? Ini data di kitab Anda kok. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini pembohongan, pembodohan atau apa namanya nih? Atau kita bakar aja ini ayat, ini data. Karena ternyata tidak ada gunanya. Ketika hanya Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, berarti siapa yang melihat aku ditampar sama melihat Bapa ditampar gitu. Siapa yang membunuh aku sama dia membunuh Bapa gitu. Di mana logika kalian, bosku? Cobalah ya, pakai akal sehat. Kenapa? Kalau Anda melihat di dalam kitab saudara, ada ratusan ayat yang menekankan agar manusia itu menggunakan akal. Akal budi, akal budi, akal budi, akal budi. Akal budi berguna untuk mengajarkan. Orang yang tidak menggunakan akal budi akan menjadi sesat. Itu di kitab Anda diterangkan seperti itu. Jadi kalau sudah Yesus yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, udah selesai. Apa yang Anda lihat berupa anak manusia itu bukan Tuhan. Dia wakil Tuhan. Sudah berapa kali saya harus katakan kepada saudara, iman saudara mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu iman saudara. Sekarang perhadapkan dengan ajaran Yesus. Ada nggak Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi? Sementara Yesus mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang yang mana yang benar, Anda atau Yesus? Ya, kan begitu kawan-kawan. Jadi tolong kalau memang Anda tidak sepakat dengan kami yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi ciptaan Tuhan, tolong dihapuskan 1 Yohanes 4 nomor 12, Yohanes 5 nomor 37, kemudian 1 Timotius 6 nomor 16, 2 Petrus 1 nomor 17 yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak nampak dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Silakan. Oke, begini bos. Kalau bicara tentang kekristenan harus mengerti kerangka dasar kekristenan. Itu satu. Ketika saya lihat uraian Bang Bos ini mengatakan seperti itu, saya belum melihat serangan terhadap kekristenan. Karena apa yang diutarakan itu memang yang dipahami Kristen tentang ketika pengungkapan penceritaan itu. Bahwa bukan berarti Bapa dengan Yesus itu satu wujud. Oke. Itu besar sekali suaranya Pak Yusuf. Aduh. Halo. Ya, begini Bang Bos, ketika mau mengatakan bahwa dengan ayat-ayat itu mau mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu tidak ada relevansinya. Karena di situ jelas ketika apa yang Yesus katakan adalah yang Bapa katakan. Seperti yang Anda katakan tadi. Berarti Anda juga bukannya sedang
mengkoreksi kekristenan, tapi Anda mendukung kekristenan secara tidak sadar. Itu satu. Kedua yang saya perhatikan tentang bagaimana hanya melihat ayat-ayat yang Anda katakan tidak sesuai. Ini kita lihat ayat mana yang membuat Anda bingung untuk mengertinya. Kalau bisa kami bantu menjelaskan, kami bantu. Kalau nggak bisa ya mungkin kita lihat bagaimana cara yang bisa untuk memberi pengertian yang lebih jelas tentang kekristenan. Jadi berbicara kita fokuskan pada apa yang mau kita mengerti. Terlalu banyak poin akan membuat kita membias. Oke, 1 Yohanes 4 nomor 12 Bang Yusuf. Oke, Silakan. bukakan itu. Apa itu 1 Yohanes 4? Nomor 12. Bukakan kita lihat. Ya, ini surat 1 Yohanes ya, surat pertama Yohanes. Iya. Apa yang dikatakan situ? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Betul. Berarti kalau melihat Yesus, melihat Allah atau bukan? Tunggu, di situ Yohanes kita lihat dulu bahwa Yohanes itu mau menasihati tentang apa? Ini surat Yohanes ya. Surat Yohanes ini Iya, nanti pendekatannya beda. Tidak ya. ada seorang pun Kesaksian. yang pernah melihat Allah. Oke. Hmm. Jadi yang menjadi bahan pertanyaannya apa? Memang Lah, tidak ada seorang Jelas pun yang Yesus melihat itu Allah. dilihat, bukan cuma dilihat, dipelototin, dibunuh malah. Oh, memang di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat Yesus. Allah. Iya, makanya kenapa dikatakan melihat Yesus harus dibunuh? Tidak kan? Kan Anda mengatakan bahwa sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus, tapi engkau masih Betul. bertanya tunjukkan Bapa itu kepadaku. Oke. Sesungguhnya jadi- siapa yang melihat aku sama seperti melihat Allah, sama seperti melihat Bapa. Sementara pernyataan 1 Yohanes, tidak Oke. ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Oke. Pernyataan Silakan. yang mengatakan 1 Yohanes tidak ada seorang pun yang melihat Bapa, ya betul. Karena dalam berarti wujud Yesus roh, bukan siapa Bapa, yang kan? melihat? Iya, memang Yesus bukan Bapa. Ya sudah. Terus kenapa Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, barang siapa yang melihat Iya, aku sama seperti melihat karena Bapa? keesaan di dalam Kristen yaitu Trinitas itu. Lah itu bukan Esa itu namanya. Makanya Itu bukan Esa. keesaan, Yang keesaan, dikatakan dengar dulu. Esa itu adalah satu Satu-satunya. kesatuan berdiri sendiri. Tidak Bukan. menggunakan beberapa oknum. Itu Tiada bukan yang kesatuan lain. itu. Satu-satunya tiada yang lain. Esa. Kok kalau Oke. tidak ada yang lain berarti hanya dia yang di surga. Iya, memang tidak ada yang lain. Hanya Tapi kenapa ada Trinitas. Yesus pribadi lain? Ya kan Bapa dengan Yesus beda. Ya, karena itulah kemudian kalau dia beda berarti mereka bukan satu oknum. Makanya mengerti teologi Trinitas dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Saya ngerti. Ini kita tidak sedang meluruskan Trinitas. Ini kita sedang membahas bahwa Tuhan Kristen itu bukan satu. Maksudnya Tuhan bukan satu, Kristen bagaimana itu keesaan? tiga. Bagaimana keesaan itu dikatakan bukan satu? Bahwa Anda menutupi Tuhan yang esa. ketigaan Tuhan Anda dengan kata Esa. Padahal Tuhan Anda itu tiga. Gimana mau Esa kalau dia tiga? bagaimana tiga kalau dikatakan bahwa aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi dari Nah, Bapa. berarti yang berkata itu bukan Tuhan. Jangan Anda Itu masalah. tuhankan. Oke. Di lain Kan sisi dia begitu. mengatakan kepunyaan Bapa, apa yang Bapa punya adalah aku punya. Oh, nggak dia bisa, bukan Tuhan? nggak bisa Anda nggak jadikan bisa? itu. Dan Ada Oke, ayat. kita buktikan, Oke, Saudara Yusuf. oke, Kita buktikan. oke. Apa yang Bapak punya adalah aku punya, Aku betul? punya. Oke, mantap. Oke, Bapak mengetahui kapan kiamat itu datang. Yesus Apa tahu itu nggak? Bapak punya? Apa itu pengetahuan? Ya, Oke, begini. Bapak Begini. Bapak mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat, kapan Oke. kiamat. Yesus punya nggak? Dengar dulu. Nggak, tunggu. Konstruksi. Yesus punya nggak? Konstruksi ayat 16, Yohanes 16 ayat 15 tidak mengujuk kepada itu. Jawab. Coba dengar, baik itu kalau ada dikatakan bahwa sudah dalilnya nyata Bapak tuh. punya. Apa Jelas. yang Bapak punya, aku punya. Oke, Bapak iya, betul. punya pengetahuan tentang hari kiamat. Yesus punya nggak? Yesus punya pengetahuan itu. Apa di mana itu Yesus katakan? Aku punya Satu pengetahuan contoh. tentang kapan hari kiamat. Satu contoh. Aku tentang kematiannya dan kebangkitannya. Kenapa larinya ke sana? Apa itu kiamat bagi Anda?
Dan ketika Loh. dia mengatakan aku datang untuk kedua kalinya. Apa Loh, itu apa kiamat? hubungannya? Ya, kiamat itu apa bagi Anda? Kiamat akan ditandai dengan kedatangan kedua Yesus. Nggak nyambung Anda Ataupun- ini. Pengakuan Yesus Anda baca dulu. Matius 24 nomor 36. Saya tahu. Tetapi tentang hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Aku pun tak tahu. Itu hanya untuk mengatakan kepada para murid ketika Loh, mereka menanyakan hal-hal. Anda kok lebih tahu dari apa yang Lebih Yesus tahu, jabarkan jelas. gimana sih, Kami bosku? Kristen lebih tahu daripada Anda. Itu betul. Oh, Anda harusnya mengatakan begini. Kami Kristen lebih tahu dari Yesus. Bilang aja gitu, nggak usah malu-malu. Enggak. Itu Loh, gampang. ini dalil, Ketika ini begini, dalil loh. Matius contoh, 30, 24 kita selesaikan nomor dulu yang 36. punya, yang kepunyaan itu. Ketika ayat Tetapi itu- tentang hari dan saat kiamat itu Tunggu seorang pun dulu. tak tahu. Malaikat tak tahu. Hanya Pak Yusuf Anak yang pun tahu tidak. dengan Bapa. Yesus pun tak begini, tahu. dengar dulu Bang Soma. Ketika kita kupas Yohanes 16, apa yang Bapa punya adalah aku punya, dengan rangkaian ayat sebelumnya itu menunjukkan bahwa selain segala yang ada yang dipercaya kepunyaan Bapa, selain itu apa? Kodrat ilahi. Tidak ada lain selain itu. Ini lebih parah Kodrat lagi nih. ilahi, ketika Lebih parah Allah lagi nih. mempunyai, Ini yang Bapa sebentar mempunyai malam kodrat ilahi. yang akan kujadikan sebagai sambal untuk Pak MYM. Yesus dianggap ilahi. Oke. Dari mana ke mana Siapa yang kemudian bilang Yesus itu dianggap ilahi? Apanya yang ilahi Yesus itu? Dengar dulu. Ketika Yohanes 16 membuktikan itu bahwa apa yang Bapa punya adalah aku punya. Kita lihat apa yang Bapa punya. Selain segala Kepengetahuan sesuatu, tentang kiamat, itu aja dulu. Bukan cerita tentang pengetahuan. Ini bukan cerita tentang pengetahuan. Nggak bisa gitu Kepunyaan. dong. Begini, tentang kepunyaan artinya bahwa segala sesuatu ini memang milik Bapa. Oke, selain segala sesuatu ini milik Bapa, apa yang menjadi kepunyaannya? Kenapa dia dikatakan Allah? Kenapa dia disembah? Selain dari Loh. kodrat ilahi. Gimana ceritanya? Saudara Yusuf, Anda mengangkat tema, Anda mengangkat sebuah doktrin bahwa Yesus Betul. itu Bapa itu sendiri. Tadi saya sudah membuktikan. 1 Yohanes di dalam kitab Anda mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Anda Betul. mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Padahal itu sudah terbantahkan dengan dalil di kitab Anda. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa segala yang Bapak punya, aku punya. Sekarang saya tanya, Bapak punya pengetahuan tentang hari kiamat, Yesus punya enggak? Bukan di situ tentang kepunyaan itu apa? Tidak. Kok bicara gitu tentang kepunyaan? Pengetahuan Begini yang dulu. dimiliki, Oke, pengetahuan yang dimiliki Bapak tentang kapan hari kiamat itu tidak dimiliki oleh Yesus. Oke, itu Betul berarti menunjukkan contoh-contoh kita logik saja di situ. Ketika Anda mengatakan itu berarti itu tidak tepat untuk melihat ayat ini, benar nggak? Loh, kok nggak tepat apa yang gimana? Bapak punya, Yesus tidak Yes. punya. Itu kecuali ayat itu berkata itu. Tetapi ayat ini mengatakan apa yang Bapak punya adalah aku punya. Berarti kita berpikir apa yang Bapak punya dan apa yang Yesus punya. Bukan apa yang Bapak punya dan Yesus tidak punya. Itu cacat logika. Enggak, dengarkan dulu Bang. Dengarkan dulu saya. Coba dengarkan ayat itu, coba. Dengarkan dulu supaya Anda itu bisa sedikit apa ini namanya ya. Bisa sedikit memahami apa yang kemudian sedang kita bahas. Di dalam kitab yang Anda tenteng siang malam, bahkan sampai tidur Anda pegang kitab itu. Ya kan? Di situ sangat terang dikatakan bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Kan begitu. Berarti ada pada diri Tuhan satu kemampuan yang mana kemampuan ini hanya dimiliki oleh Dia yang memiliki kodrat sebagai Tuhan. Nah, saya katakan kepada saudara Bang Yusuf bahwa Tuhan Maha Tahu artinya segala sesuatu yang kita anggap Tuhan harus kemudian memahami dan memahamkan bahwa dirinya itu adalah Maha Tahu. Sehingga muncul pemahaman segala yang Bapak punya, aku punya. Oke, sekarang kita uji tentang iman Kristen. Apakah betul Yesus memenuhi standar untuk itu? Sehingga dia pun dituhankan. Ketika berbicara mengenai pengetahuan kapan hari kiamat, ternyata Yesus tidak punya pengetahuan itu. Lantas apa yang ingin Anda pertahankan ketika iman Anda sudah tabrakan dengan pernyataan Yesus itu sendiri? Oke, saya bisa koreksi ya.
Itu penjelasan ketika Anda mengungkapkan tentang pengetahuan hari kiamat. Bapa punya, Yesus tidak punya. Betul? Yang Anda mau Iya. katakan seperti itu? Oke. Betul. Apakah ayat betul. itu di situ mengatakan seperti itu? Bahwa Kan apa dalil- yang Bapa punya, bukan aku punya. Saudaraku, Tidak, datanya saya tanya mengatakan ayat itu mengatakan apa yang Bapa punya adalah aku punya. Terus. Jadi ketika Anda mengungkapkan tentang pengetahuan hari kiamat, apa yang Bapa punya, berarti Yesus tidak punya karena Yesus tidak tahu hari kiamat, betul kan? Jelas kan? Berarti Kan dalilnya ayat ada itu, kan? iya, contoh, berarti bahwa itu cocok enggak dengan ayat itu? Bahwa apa yang Bapa punya adalah aku punya. Ini pembodohan namanya, Bukan Bang Yusuf. pembodohan, Anda berarti sedang- itu bukan dengar. maksudnya ini. Anda sedang berdialog dengan saya. Iya, berarti ini bukan Dengarkan. maksud kepunyaan itu. Dengarkan Bang. Segala sesuatu yang Bapak Yang punya Bapak punya. Iya, adalah aku punya. aku punya. Oke. Oke. Bapakku punya pengetahuan Oke. tentang kapan hari kiamat. Oke, betul. Aku punya nggak pengetahuan tentang hari kiamat? Oke, menurut Markus tidak. Jadi, Nah, terus siapa yang salah sekarang? bukan Markus, siapa yang salah. Yesus atau iman Anda? Tidak berarti ini mau mengungkapkan sesuatu yang lain. Oke, begini. Ketika kita komparasi, kita mengerti lebih luas tentang kepunyaan Bapa. Kepunyaan Bapa, apa itu kepunyaan Bapa? Itu yang menjadi bahan pertanyaan. Sehingga kita mau padukan dengan ayat ini. Aduh, Yesus mau lari punya. kemana aja abang ini akan Iya, kejeduk. contoh. Bukan tidak kejeduk, contoh. Apa Anda yang Bapak kejeduk. punya? Ayub Apa yang 37 Bapak nomor punya 16, ketika- Mazmur dengar 73 nomor dulu. 11, Mazmur 83 nomor Kita baca 18. tentang ayat Allah ini. itu maha tahu. Oke. Pada diri Allah, satu-satunya esensi yang maha tahu. Dan kemahatauan itu hanya kepunyaannya, hanya ada pada diri Allah. Dan itu diterangkan dalam kitab yang Anda pegang. Oke, Ya. betul. Yang ketika Nah, sekarang Anda Yesus mengatakan maha tahu pengetahuan enggak? itu, Pengetahuan iya, di situ tentang... contoh. dengarkan Saya mengerti. dulu Bang. Saya Yohanes mengerti 16 nomor penjelasan Anda. 15, segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Bapak punya pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Apakah aku punya pengetahuan tentang hari kiamat? Tidak. Contoh, ini kan Berarti menurut Anda data tidak. ini, saudaraku, berarti data ini tidak boleh Anda jadikan sebagai dasar pijakan untuk menuhankan Oke. manusia yang tidak tahu hari Bukan. kiamat. Itu Kan gitu. berarti bahwa kita membangun narasi yang berbeda dari ayat ini. Oke? Astagfirullahaladzim. Bukan, Landasan katanya daripada dulu. Anda membawa Yohanes 16 Tunggu nomor 15 dulu. ingin menjajakan manusia Yesus itu adalah Bapak Oke. itu sendiri kan? Bukan. Bukan Lalu itu. apa? Apa yang Bapak punya? Apa yang Aku Bapak punya. punya sehingga disembah? Saya tanya, apa yang Bapak punya sehingga dia disembah? Segala-galanya Bapak, segala sesuatu yang ada di Iya, atas selain muka itu bumi ini, apa? Kok dia segala disembah sesuatu karena yang itu? ada di atas muka bumi ini adalah kepunyaan Allah, Bukan, kepunyaan Tuhan. saya tanya apa yang membuat ia disembah? Sehingga dikatakan Bapak punya. Karena dia pencipta. Bukan itu, berarti dia memiliki kodrat ilahi. Itulah dia disembah. Betul, si Betul, Bapak berarti kodrat apa? ilahi betul. Nah, kenapa berarti- Yesus punya kodrat ilahinya di mana? Berarti apa itu? Dari ayat itu, ketika Bapa mempunyai kodrat ilahi dengan penggunaan ayat itu, bahwa apa yang Bapa Dengar punya dulu deh. adalah aku Dengar punya. dulu, Bang. Berarti Dengar dulu. Yesus mempunyai kodrat Dalami dulu. ilahi juga. Anda keliru kalau begitu. Keliru? Bagaimana Anda keliru. Coba jelaskan. Anda keliru. Yesus mengatakan begini, Bang. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, pada posisi ini, Yesus berkata berdasarkan karena dia Tuhan atau karena dia adalah hamba Tuhan. Oke. Nah, jangan oke-oke aja dijawab. Iya, Dijawab ini dulu. saya katakan. Yesus saya berkata katakan. demikian Nah, karena dia itu adalah sang maha berkehendak atau dia adalah pesuruh Tuhan. Oke. Dari satu sisi Anda mengatakan Kok- itu kok bahwa oke, kok iya, oke? saya lihat. Pertanyaannya saya dia tahu. itu sang yang maha Ini, karena berkehendak ayat ini, atau dia adalah pesuruh budak daripada Tuhan itu sendiri. Oke, karena Kok ayat oke? ini, iya saya bilang ayat ini mau mengatakan secara eksplisit bahwa Yesus dan Bapa tidak terpisahkan. Maaf, Oleh saya karena off itu dulu lah. apa Kalau ini yang sudah kacau dikatakan? kalau seperti ini. Tidak benar ini. Terima kasih, saya off dulu ya. Apanya yang tidak benar, Tidak Pak? benar seperti ini. Kamu itu. Alasannya tidak benar karena
Nanti saya Anda dengan memaksakan kamu. manusia menjadi Kita Tuhan ketemu gitu. lagi nanti. Oke, Ya, terima nanti kasih. nanti. Pak Ya, terima kasih Bang Lamsen, Lamsen. jangan pergi dulu Pak Lamsen, sudah tanggung berdosa hari ini hari Sabat masih juga kau main Zoom. Udah lanjut